Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat peternak kambing Kaligesing dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami channel Kaki Potong Farm, yang dimana channel ini yang selalu mengupdate sarana sebagai sarana informasi dan edukasi serta motivasi. Jadi di sini saya datang di peternak pemula yang ada di Desa Bendowulung, dan kebetulan di sini juga peternak ini juga mengadopsi juga mempunyai usaha dari kolam renang di Tirtoyudo Blitar. Jadi Tirtowulung Blitar. Dari sini yang punya ini yang jelas baru resen dari pekerjaannya di Plywood di Irian Jaya kalau tidak salah. Jadi nanti seperti apa kita tanya-tanya perihal dia memilih untuk usaha di sini, usaha di rumah kolam renang sama di kambing PE ras Kaligesing, dan nanti bahan-bahannya di kandang seperti apa, cempe-cempenya seperti apa. Dan di sini juga ada cempe-cempe dari turunan dari Gading Satrio yang juga istilahnya barangnya mantap, kepala merah. Ya teman-teman, kita ikuti Nah, kita sebelum masuk ke kolam renang sini adalah ada info. Mulai bulan Agustus kolam renang Tirtowulung dikuras seminggu 3 kali. Minggu malam, Selasa malam, Jumat libur. Kolam buka tiap hari kecuali hari Jumat tutup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Jadi kalau waktu saya datang ke sini memang kolam renangnya kalau siang sepi, yang kebanyakan ramai di hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu tiket masuk cuman Rp5.000. Nah, dari sini kolam renangnya juga istilahnya bersih, Pak, ya? Bersih. Jadi tidak ada istilahnya obat, yang jelas itu dikuras 1 minggu 3 kali. Oke teman-teman, ayo kita ikuti. Ini sangat luas sekali. Nah, bersih ya. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen dan share. Ya, mari kita ketemu bapak yang punya di Desa Bendowulung. Ini adalah Bapak Kober. Musola juga ada, komplit, sarana wifi free. Selamat siang Pak Kober. Assalamualaikum. Selamat siang, apa Sapik? Mas. Salam. Ya Pak, ini lagi nyantai-nyantai ngopi Pak? Ya, nyantai-nyantai mumpung pas sepi. Ya, amit nun sewu. Ya, biasa sibuk hari Sabtu, hari Minggu ini ya. kan. Jadi sibuknya di hari Sabtu sama hari Minggu. Biasa kalau pagi di kolam kan hari Senin sampai Kamis itu anak-anak sekolah, sama pagi habis subuh itu ibu-ibu terapi. Oh, terapi. Di sini udara sangat enak sekali Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ini rindang. Di sini juga ada kolam. Ini ikan nila. Oh, ya, ikan nila. nanti untuk pengembangan kolam renang itu untuk anak-anak, untuk dewasa di sana, untuk balita di sini. Jadi kita memang sebenarnya ini kolam renang untuk standarnya kelas yang lomba belum ya. Itu memang untuk edukasi. Oh, masih untuk edukasi dulu. Iya, ya. Jadi anak-anak sekolah kita dari SD supaya kenal dulu di sini. Ya teman-teman, seperti itu istilahnya dari bapaknya ini mempunyai usaha seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita perlu kenalkan dulu Pak Kober. Nun sewu, jenengan namanya siapa, alamat di mana? Kemungkinan nanti juga teman-teman ada yang referensi di sini menjadikan dia untuk satu berlatih renang sama edukasi di kandang, kan nanti juga bisa gitu. Monggo Pak Kober. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tribudi Priyono, asli Blitar sini. Panggilan akrabnya itu Mbah Kober. Jadi semua tahu Pak Kober, semua tahu ya, Pak ya. Mbah Kober ini semua, kalau Pak enggak tahu Mbah Kober. Mbah Kober ya. Iya. Tapi orangnya masih muda. Tapi Mbah Kober. Iya. Alamat
Alamat Desa Bendowulung, RT 4 RW 1, nomor HP 082245090529. Oh ya, jadi itu teman-teman, kalau istilahnya teman-teman datang ke Blitar, mampir di sini juga bisa kita istilahnya sama biar fresh, renang-renang. Masanya kolam renang juga tak lihat itu juga bersih. Kita juga belum baca tata tertib, nanti kita baca. Iya, Pak. Di Jadi sini kita memang mengedepankan kualitas juga berarti, Pak, ya? mengedepankan kualitas dan kenyamanan. Jadi dikuras 1 minggu 3 kali, air sehat tanpa obat. Tanpa obat. Jadi murni, misalnya keminum, enggak mungkin loh orang renang, anak-anak renang belajar itu enggak kenai mata, enggak ikut keminum. Kalau ikut itu kena obat, kasihan juga. Enggak mau sehat, enggak jadi sehat. Oh ya gitu ya. Ya Pak Gubernur, istilahnya saya datang ke sini, satu jenengan juga ada lekas mulai beternak di dunia kambing etawa, dan saya juga kenal sama jenengan masih beberapa bulan yang lalu. Dari sini saya juga istilahnya mau istilahnya interview jenengan itu perihal tentang pengalaman jenengan, dan istilahnya di sini bisa untuk motivasi atau edukasi untuk teman-teman yang istilahnya usahanya sama jenengan itu sama, istilahnya nanti bisa diaplikasikan di mereka semua. Jadi kalau dengar-dengar kan jenengan itu kan kemarin waktu nelpon saya itu kan belum di rumah Pak Gubernur ya. Jadi masih di Papua ya, masih di Papua. Itu masih bekerja di plywood Pak di Gubernur ya? perusahaan. Perusahaan. Iya, Oh, masih iya. di perusahaan swasta. Terus dengar-dengar sekarang sudah posisinya sudah resign dari pekerjaan, sekarang nekuni usaha yang di rumah. Terus usaha yang di rumah ini jenengan tuh sebetulnya sudah jenengan rintis itu mulai kapan? Terus jenengan itu kok istilahnya sampai seperti ini, terus jenengan kok malah istilahnya dengan posisi jenengan yang istilahnya di perusahaan juga posisi paling enak, tapi kok jenengan sekarang sudah mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halaman seperti ini gini. Gimana Pak? Iya, terima kasih Pak Abah Sapek. Jadi kehidupan itu harus dilalui prosesnya. Ya, kita dulu berawal dari ini pemancingan 5 tahun 2005 sampai 2011. Saat itu juga kita sudah hubungan sama Abah Sapek, kandang masih di sini ya. Iya teman-teman, dulu 2010 sudah pelihara kambing, tapi hanya warnanya yang hitam, tapi kelasnya itu kita tidak tahu. Kelas pasar. Ya memang saya sendiri pun masih 2010 itu kalau tidak salah masih juga belajar Pak Gubernur. Sama dulu ya. Sama Pak Sunar karena kemarin yang punya kepala merah juga bagus. Terus 2011 kita beralih ke kolam renang. Terus saat itu juga kita 1 tahun jalan, kita diajak bosnya dulu dari Samarinda, diajak pegang di perusahaan kayu lapis sana. Siap, nah, bilang. Nah, ini sudah 10 tahun saya harus kembali. Ibarat kembali ke kampung itu ya sebenarnya pilihan berat, tapi kalau orang lain pasti kadang-kadang saudara keluarga aja iman-iman sayang. Nah, ya masalahnya nganu Pak Gubernur ya, kita jenengan sewaktu seperti ini kita keluar dari zona nyaman sebetulnya. Iya, zona aman. Justru zona nyaman istilahnya untuk usaha lagi kan gitu ya. Justru kita dari zona aman itu hanya untuk pribadi, anak dan istri. Nah, kita zona aman itu harus beralih ke bagaimana kita bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi, bermasyarakat, lingkungan. Ya, apalagi sekarang kolam renang yang kita kelola meskipun hasilnya belum maksimal, tetapi kita itu niatnya mengedukasi anak-anak supaya berenang, supaya berani renang, tidak takut air. Anak-anak sekolah juga, anak-anak kecil dengan harga yang terjangkau. Sebenarnya untuk operasional pun ya yang penting alhamdulillah itu bisa jalan. Karena tiket masuknya saya baca 5.000 ya? 5.000 saja. 5.000 saja. 5.000 dikuras 1 minggu 3 kali tanpa obat. Jadi itu teman-teman, kalau kita istilahnya datang ke kolam Tirtowulung ya. Tirtowulung, Desa Bendowulung itu
kalau kita datang itu sama terminal Blitar itu deket Pak Gubernur ya. Dekat. Jadi dari terminal Blitar ke sini paling sekitar 10 menit nggak ada. 10 menit nggak ada. 10 menit nggak ada. Jadi kalau teman-teman datang ke Blitar bisa mampir ke kolam renangnya Tirtowulung, nanti bisa juga lihat-lihat kambing di sini. Ya, sama rumah saya pun juga dekat ya. Sambil lihat-lihat kambing, kita juga ngopi bareng, berenang dulu. Rokokan kayak gini ya kena. Rokokan enak, sejuk. Udaranya sejuk sekali ya. Terus untuk memotivasi jenengan Pak Gubernur ya, jenengan kan jenengan keluar dari zona nyaman. Jadi kan kemarin dari zona nyaman, jenengan kan sekarang malah zonanya niku malah berpikir lagi untuk usaha lagi. Itu yang memotivasi jenengan itu seperti apa Pak Gubernur ke depannya itu istilahnya? Istilahnya jenengan dari basicnya usaha mengembangkan lagi kolam renang ini dengan nanti juga ada breeding kambingnya seperti itu. Ya, sebenarnya itu konsep yang dua judul, dua arah yang kita crosskan. Yang kolam renang ini kalau pagi sore itu ibu-ibu orang tua terapi, yang sarafnya kecepit, yang keseleo, yaitu direkom sama dokter harus penyembuhannya di sini. Nah nanti kalau kita sudah bisa produksi susu kambing kan menyatu juga. Oh iya benar. Ya jadi jadi sama-sama susu kambing Etawa kan bagus sekali. Jadi untuk penyembuhan tulang, bikin awet muda juga. Nah ya terus ya itulah banyak fungsinya untuk asupan gizi untuk kesehatan. Oh gitu ya. Jadi rencana ke depan itu kan kita jenengan kan sekarang sudah kolam renang sudah berjalan kan gitu Pak Ber ya, sedikit-sedikit sudah bisa berjalan, tapi untuk di kambing sendiri kan masih tahap untuk pembelajaran. Baru 1 tahun belum ada. 1 tahun belum ada. Jenengan nelpon saya sama Mas Jepri belum ada puasa 1 tahun. Itu ya. Puasa. Iya, mendekati puasa. Ya, jadi rencana ke depan kan untuk nanti kan juga berkesinambungan Pak Gubernur ya, istilahnya kan kita datang ke kolam renang ini kalau anak-anak sekarang pun istilahnya satu itu memang bermain di air juga mesti seneng. Ya keduanya kita itu istilahnya dengan istilahnya apa ya, modal untuk nyenengne anakku murah murah meriah. Kita datang ke kolam renang terus nanti datang di kandang kambing. Jadi kandang kambing nanti istilahnya kita juga buat sedemikian rupa untuk edukasi pemeliharaan kambing, terus cara ngedot, terus cara pemerahan susu, terus susu segar. Jadi di sini saling berkesinambungan. Rencana kedepannya seperti Pak Gubernur nanti. Iya, ya insya Allah cita-cita itu seperti itu. Kita selalu hidup apa yang menjadi keimanan kita. Salah satu hadisnya kan juga bilangnya Pak Ustadz, sampaikan ajari anakmu berenang, naik kuda dan memanah. Naik kuda jatuh ya juga bahaya, memanah juga yang mudah berenang. Berenang yang mudah. Satu sisi Pak Ustadz juga sampaikan di dalam kambing, beternak kambing itu ada nilai keberkahan. Oh iya benar. Nah, disitulah. Jadi insya Allah dua-duanya itu memang kita proses. Kalau dulu kita tuh tidak capek, sekarang harus capek. Dulu 80% itu otak yang diperas, sekarang tenaga. Nah inilah keseimbangan. Apalagi tapi kita lebih enjoy sekarang Pak Ber ya. Lebih enjoy sekarang. Ketemu Abah Sapi, ketemu teman-teman, tetangga, bisa. Nah kalau dulu di pabrik kan ya cuma habis itu kerja 1 hari, nonton TV sebentar, tidur, jamnya itu aja, jamnya itu. Jadi nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Kita ternak kambing nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Sementara kita itu peternak kambing harus menjiwai satu ini tantangan juga. Iya toh. Bagaimana di kolam renang juga sama. Setiap pelanggan ada keinginan, ada keluhan. Kita tantangan. Prinsip bagaimana pelanggan itu nyaman, senang. Insya Allah hasil mengikuti. Oh ya. Berarti kalau di sini istilahnya kalau istilahnya anak-anak belum bisa berenang, kita juga ada kolam yang khusus anak ada ya. Iya. Nanti khusus dewasa ada. Tapi kalau untuk istilahnya mau berenang terus belum bisa, terus di sini ada pelatih. Ada pelatihan juga. Itu teman-teman jadi lebih ada pelatih. Kalau istilahnya saya dari lingkup Blitar sekitar kemungkinan bisa melihat video seperti ini, kemungkinan datang ke sini
melatih anaknya Ada. berenang di sini ada pelatihnya juga berarti? Sangat terjangkau. 1 bulan berapa Pak Kolit? 125 1 bulan itu 1 minggu berapa kali? 2 Berapa kali pertemuan berarti kalau 8 kali boleh. Berarti itu teman-teman kalau istilahnya kita berlatih di sini, berlatih berenang di sini untuk anak-anak jenengan 1 minggu Bisa 7 kali dilayani sama pelatih. untuk 1 bulan itu paketannya 1 bulan atau 1 1 minggu? bulan. Oh, 1 bulan cuma 100.000. Jadi 100.000 cara ngomong Cibron sak walahe berarti. Sak walahe pokoknya. Sak blengere berarti. Iya, sak blengere. Rekomendasi Pak ya. Rekomendasi sangat ya. Terus pelatihnya ini sangat profesional. Kemarin di kejuaraan kabupaten kota itu di 5/11 bulan kemarin masih kelas 4 raih medali emas 2. Kelas 4 SD. 4 SD 50 meter sama 100 meter. Itu tingkat kabupaten tingkat kota. kabupaten kota. Iya, untuk kelas anak-anak SD. Iya. Jadi sangat Usia rekomendasi 9 atau berapa gitu. Sangat rekomendasi benar teman-teman. Masalahnya kan yang dilatih di kolam renang ini pelatihnya juga istilahnya tanggung jawab benar, juga melatihnya juga benar, kenyataan di lapangan kan sudah berprestasi kan gitu Pak Gubernur ya. Sudah mendapatkan prestasi. Jadi kalau istilahnya dari teman-teman istilahnya ada yang dari keluarga atau anaknya yang istilahnya mau berlatih berenang, di sini sangat rekomendasi sekali berarti ya. Air kolamnya ini jelas tidak pakai obat, dikuras itu 1 minggu 3 kali. Nanti tadi sudah kita baca di sana ada. Jadi ini sangat rekomendasi sekali. Jadi kebersihan sangat diutamakan. Iya. Tambah nanti untuk sekolah-sekolahan seperti 2013 kita aktifkan lagi, kita kerjasama dengan sekolah. Jadi biasa orang tua nyambet gawe iku mikir anakku mengerenang kok kelas loro kelas 3 piye yang perjalanan enak. Nanti sudah ada 1 paket antar jemput. Oh, jadi hari Senin misalnya sekolahan di Beringin atau Tulis Krio kelas 1 hari Senin, kelas 2-nya Selasa, terus kelas 3-4-nya hari Rabu, terus kelas 5-6 hari Jumat. Ya, itu sudah. Jadi sudah komplit. Jadi sudah komplit, sangat terjangkau. Kalau untuk sekolah-sekolah yang di wilayah Blitar sekitar berarti sudah transportasi dijemput berarti antar jemput pulang untuk sekolah. Iya. Dan diantar. Jadi sampai tempat sekolah. Itu istilahnya sebagai servis dari kolam renang sini berarti masuk hitungannya servis dari pelanggan untuk kolam renang sini. Itu teman-teman saya untuk Pak Gubernur sendiri pun menjalankan usaha seperti ini tidak semata-mata kita itu juga istilahnya ngambil keuntungan plus gitu Pak Gubernur ya. Kita satu memang kalau kita usaha yang jelas kita tidak dipungkiri memang mendapatkan hasil. Cuman dari sini kita tidak semata-mata untuk mencari penghasilan. Kan gitu Pak Gubernur. Kita yang jelas itu satu juga ada istilahnya edukasinya satu, keduanya nanti istilahnya buat teman-teman yang istilahnya yang berterjun di dunia renang pun juga di sini sangat rekomendasi. Terus istilahnya juga bisa istilahnya gimana ya? Terjangkau sangat terjangkau sekali supaya untuk berprestasi pun di sini juga ada pelatihnya yang notabene-nya juga sudah profesional. Jadi bukan istilahnya agur teko kene agur diblontok mboten berarti ya. Berarti bukan kaleng-kaleng berarti ya. Sudah menelurkan yaitu. Masalahnya kalau saya kan di bidangnya bukan di bidang kolam renang Pak Gubernur. Jadi di sini kita bisa kupas sedikit sebanyak sebelum kita nanti mengupas materi breedingnya Pak Gubernur itu seperti apa. Kita di sini itu Pak Gubernur kemarin juga resign dari pekerjaan di Papua Pak Gubernur ya. Dan sekarang juga sudah enjoy untuk di rumah. Lek isuk ya ngopi ngene iki, rokokan, nyawang cah ciblon karo nyawang wedhus kan Pak Gubernur ya. Ini keseimbangan karo ngelihat orang renang terus nanti iman ini bisa larut. Keseimbangannya harus kembali lihat gitu, kambing. Jadi tetap di tengah-tengah. Iya Pak Kolik ya. Makan awet muda Pak Gubernur ya. Ini penjaga kolamnya. Ini anak kandangnya, anakku sendiri. Iya, jadi harus menjiwai kalau kita terjun di kambing, jangan apa-apa itu main suruh. Ojo ngebos, sik lho urung dadi bos. Lek urung paham kewane urung paham menjiwai. Karena yang diopeni adalah bernyawa.
kita tuntut menelurkan hasil yang baik. Kalau sendiri cuma kita yang penting dipakan, tinggal pergi, makan tinggal pergi. Ya kita saya kira tidak maksimal. Lain kalau kita itu kerja yang lain. Kalau kerja Ada seperti toko sembako enak ini iya, udah. seperti kolam renang Udah saja gampang. kan untuk pengelolaannya kan bisa istilahnya kita analisa dengan mudah. Tapi kalau Iya, kambing dengan rada mudah, rumit wah, Pak ya Gober itu ya. harus tantangan. Masanya Makanya kalau itu di kambing sendiri pun istilahnya kita tidak bisa serta-merta kambing itu kita punya modal, kita iya, punya uang, kita punya iya, papan, terus kita beli, iya, kita suruh orang untuk iya, merawat. Nah ternyata nggak jadi Pak Gober ya. iya. Pengalaman jenengan dulu yang juga pernah Iya, ngudus juga ambruk juga. amblek. Kita harus betul-betul total dan fokus. Hmm, Total dan fokus masing-masing karakternya. Di samping itu kalau seperti Abah Sapik sampaikan, dari Etawa itu ada 3 jalur. Ada susu, ada breeding, ada daging daging. dan Nah, breeding susu. pun itu ada ke penggemukan sama ini yang seni. Iya. Ya. Jadi memang di sini saya sangat tekankan, jadi kita itu memelihara dari satu jenis kambing Ya, itu sudah mencakup dari 3 jenis 3 kambing kan gitu toh Pak. kambing. Ya, betul, Jadi betul, dari betul. satu jenis kambing kalau Iya. kita itu melihara Etawa yang jelas itu yang Iya. kita dapat satu kita ada poin plus. Terus Poin plusnya kalau kita beranak masuk ke kategori seni. seni. Dan saya iya. lihat dengan ngirim video juga ada cempelnya Iya. bagus ya. Itu kan sudah poin plus. Alhamdulillah. Pak Gober ya. Dulu Nanti punya kita lihat teman-teman. Jadi ini mahkota raja belum rezeki. Iya. dulu di sini Pak Gober yang tak kasih istilahnya kawinan mahkota raja juga keluar cempe yang bagus, super, seumpama sekarang tidak mati kemungkinannya pun juga regane rada fantastis kira-kira. Iya. Tapi yang belum rezeki, tapi Iya. alhamdulillah di sini juga ada keluar yang bagus lagi. Tapi ini sedikit kita ulas tentang perjalanan Pak Gober yang kemarin juga istilahnya resign dari pekerjaan yang dari zona nyaman wis bayarannya oke. Iya. Ngopo saiki genten kok Iya. agur ngolah kolam renang Iya. nlateli duit 5.000, 10.000 kan gitu Pak Iya. Gober ya. Terus ngumpedes ya sing kena dirasani batine kan gitu. Nah, kadang-kadang kan orang itu kehidupan itu harus seperti burung memberi anu Makan. kita. Iya. Saat dirawat, dikremi telurnya menetas, dikasih makanan induknya, dia harus lepas dari makan. Nanti dia sebelum maghrib pasti pulang. Ya kadang-kadang kalau manusia tidak mau pulang ke kampung itu ada 2 hal. Nyaman di kota atau malu kita. Pulang Atau di desa. memang di desa atau memang enggak punya niat untuk mengembangkan potensi di desa itu apa. Sebetulnya gini Pak Gober ya, kalau kita itu berbicara ngomong hidup di desa, Iya. potensi-potensi untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah pun sebetulnya itu Iya. kesempatannya sangat lebar, Iya. sangat banyak sekali sebetulnya kalau kita istilahnya mau kreatif loh ya Iya, sebetulnya. betul, Tapi betul. kebanyakan orang Betul. itu kan memandangnya kan ke atas terus. Iya. Kita lebih Iya. lebih enak hidup di kota kan gitu. Dan Iya, sebetulnya kalau kan pejabat siap menjabat enggak siap pensiun. Oh. Kalau saya ini sebenarnya belum pensiun. sebenarnya belum tetapi ya. Sisa umur-umur yang produktif inilah supaya kita itu bisa bermanfaat orang banyak. Minimal Mantap kita ya, mantap. kalau keluarga 6 bulan sekali kita tengok, apalagi orang tua tinggal 1, ibu tinggal 1. Ya kalau kita bicara bilangnya orang laki-laki itu surganya itu di orang tua. Telapak kaki ibu kan gitu dah. Di ibunya. Kalau surganya istrinya itu di suaminya, bilangnya kan seperti itu. Jadi ya kita berusaha. Namanya ngopeni orang tua itu kan kita niat itu berusaha mumpung masih ada. Bagaimana dampingi anak, bagaimana bermasyarakat yang lama kita tidak bisa bantu saat kita ada musibah, tetangga membantu saat bagaimana lingkungan gitu kita masih merantau. Iya. Ya kadang-kadang kita harus seperti itu. Kalau kita mikir hanya dunia aja, saja nggak ada habisnya berarti Pak nggak Gober ada ya? habisnya. Lebih baik kita itu nilai berkah dan bermanfaat bagi masyarakat itu yang saya sejak dulu idam-idamkan tuh. Orang sukses itu kan relatif. Ya benar. Dari mana? Kalau saya sukses itu teman banyak. Iya toh, rumah di dalam itu banyak yang datang, yang kambing, yang burung, yang orang renang ya. Nah, ya itulah daripada kita sukses sendiri.
hanya makan, minum, tidur, kerja, maka hanya sendiri sama itu bagi saya ya tidak sukses. Tidak balance ya istilahnya. Tidak balance. Ya, jadi seperti itu Iya. teman-teman. Jadi untuk Pak Gober sendiri pun istilahnya kenapa dia mengambil resen dari pekerjaannya yang sekarang istilahnya masih di zona nyaman. Jadi memang orang itu rata-rata itu kalau kita itu pergi dari zona nyaman itu rata-rata berat Pak Gober ya. Masalahnya Iya. Karena yang dilihat di atas terus. Iya, masalahnya kalau kita tetap melihat ke atas, yang jelas itu kalau kita keluar dari zona nyaman itu pikiran kita sudah semrawut. Tapi kalau istilahnya kita sudah punya planning ke depan yang untuk istilahnya satu, kita itu hidup bermasyarakat juga harus istilahnya juga ada sedikit banyak berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Keduanya kita istilahnya itu menciptakan berinteraksi, bersosial. Ya, satu itu, kedua itu, ketiganya kan kita itu semata-mata kalau kita hidup di masyarakat kan nggak semata-mata kita itu punya mobil mewah, uang banyak. Ya. Tapi kita nggak bisa bermasyarakat kan gitu. Tapi yang di masyarakat yang dibutuhkan kan kita itu super di masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat dan istilahnya bisa menciptakan sedikit banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar kan gitu Pak Gober ya. Itulah. Itu jadi untuk cita-cita Pak Gober sendiri pun dengan istilahnya ada niat yang tulus dan ikhlas, kemungkinan juga pun istilahnya dari niat yang di situ kita niatnya juga bagus, insya Allah pun juga ada jalan ya mudah-mudahan niat baik, dapat bimbingan juga dari Abah Sape. Ya, kita nggak bimbing Pak Gober, kita itu sama-sama sharing. Ya artinya kan suhunya suhu. Segala sesuatu kalau enggak kita bertanya pada ahlinya, bilangnya nunggulah kehancuran. Iya. Jadi kalau kita istilahnya nggak mau bertanya, dan kita sesat di jalan kan gitu. Jadi jalannya panggal peteng. Iya, nanti di kambing kalau itu bisa berkembang ya baru nanti kan kita cari teman untuk merawat tetangga kiri kanan 2 orang 3 orang. Ya, yang jelas pengennya kan, sih mimpinya kayak Abah Sapik ya, tiap kontes itu bisa bawa untuk gacut teman ngopi itu, nikmat itu. Insya Allah ya itu umur panjang itu. Karena tidak ditegang, saya merasakan di pabrik itu harus di perusahaan itu ya bagaimana kerja dari atasan juga Pak, kerja ikut orang ya bagaimanapun dinilai karena pikirannya kalau gitu. Kalau yang bagian floor bawah itu ya tenaganya, kalau yang di atas ya pikirannya. Solusinya bagaimana pabrikku ini tidak rugi, tidak bangkrut, bisa ekspor terus. Ya seperti itu, pikiran terus 80%. 20% itu hanya untuk buka WA, buka HP sebentar, habis itu tidur, habis itu fokus. Tapi kalau di rumah seperti ini yang nilainya dari 1/4-nya, tetapi kehidupan lebih nyaman, lebih enjoy. Seperti ya memang takdir itu yang kuasa. Ya, benar. Tetapi kalau kita itu bersyukurnya banyak, insya Allah kan ya pasti keseimbangan. Iya, keseimbangan benar. Pola pikir, keseimbangan bermasyarakat. Ya seperti apa sampaikan tadi. Harta banyak untuk apa? Tetapi kalau sama tetangga tidak tahu, lingkungan tidak ngerti, teman tidak jauh, ya hidup sendiri. Sesuk mati digotong-gotong dhewe. Buddha dewe. Akhirnya baca tahlilnya pakai video call saja. Pakai HP saja. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita Pak Gober sendiri pun mempunyai cita-cita juga mulia. Istilahnya kan kita itu tidak semata-mata hidup itu sendiri Pak Gober ya. Jadi kalau kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, yang jelas itu suatu saat nanti kita sudah tidak ada pun akan tetap dikenangkan gitu Pak Gober ya. Iya, betul. Jadi kita itu yang dibutuhkan itu kalau di dunia itu yang sebetulnya kan bukan masalah materi yang berlimpah kan gitu. Tapi kalau kita itu banyak bermanfaat bagi orang lain. Ya itulah istilahnya yang menjadikan juga pundi-pundi amal kita waktu sudah tidak ada kan gitu Pak Gober ya. Itu di sini mana rada ngaji Pak. Loh, enggak apa-apa. Tapi ini memang ya kita mengkaji saya kehidupan ya. Kehidupan itu lebih penting ya daripada sekedar hanya mengaji saja. Iya. Banyak mengaji tapi tidak mengkaji kehidupan ya. Iya.
Ya kurang. Mohon maaf, kadang-kadang bapaknya itu ustadz, anaknya mabuk. Ya kadang-kadang ya itu maaf, ini kadang-kadang Iya, seperti itu. memang ya Kita itu hanya orang tua berikhtiar bagaimana menata keluarga. menata keluarga, bermanfaat pada orang lain, cari teman sebanyak, keluarga banyak, yaitu insya Allah kan Allah pasti memberi jalan pintu rezeki itu. Iya, yang jelas sih kan kalau kita Iya, itu kalau kita punya pengalaman, kita punya ilmu ya. Kalau kita itu gepok tularne, ditular-tularne, insya Allah iya, pun juga berkah kan iya, gitu Pak Gubernur. iya, Jadi yang semata-mata kita cari itu kalau kita itu usaha memang iya, ya tidak dipungkiri, tidak munafik kita cari iya, uang Pak Gubernur ya. iya, Tapi iya, tidak itu, tujuan iya, utamanya bukan itu. Jadi iya, tujuan utama kita satu iya, istilahnya kita itu membangun istilahnya gimana masyarakat itu bisa iya, bisa istilahnya berjalan, bisa berdiri atau istilahnya bisa bangkit itu lewat cara-cara kita, iya, ilmu-ilmu iya, kita. iya, Jadi iya. lebih bermanfaat untuk masyarakat Masyarakat. sekitar. Jadi kalau istilahnya ngomong nih golek duit ya Wah, ndek enteke kan jangan ngono Pak tanya. Gubernur ya. Iya, Jadi lek ngomongne golek duit ki ya mesti mumet, cara ngomongnya entek ya gelis, ya tapi gelis. lek ngomongnya awake dhewe ki golek ilmu, oleh ilmu disampaikne wong ndek enteke Pak Entek, Gubernur ya. entek. Jadi nggak ada Iya, habisnya. iya, Jadi itu kalau kita ngomongnya boleh ngomong semua itu sudah takdir. sudah. Ya, tapi Allah sendiri pun memberikan takdir sendiri pun. Kalau umatnya tidak bisa merubah, jadi Merubah, nggak akan berubah. tidak akan berubah. Tapi kalau istilahnya umatnya mau berubah, dia Iya, juga akan merubah iya, sendiri kan gitu Pak Bar ya. Jadi iya, istilahnya kalau kita sudah ngomongin kodok kodare wis entek iya. jane iki. Bilanya Abah sampaikan orang itu harus berani hijrah. Iya, kita Berani hijrah. makanya itu kan jenengan sekarang kan Hijrahnya hijrah itu gitu loh. iya, Dari zona nyaman jenengan iya, sekarang malah zona berpikir iya, lagi gimana kita iya, mengembangkan usaha, iya. gimana kita bisa bermasyarakat lagi, terus Iya, gimana istilahnya kita istilahnya bermanfaat bagi masyarakat iya, lagi. Terus yang utama kan dengan tujuannya itu kan orang tua cuma tinggal satu, ya kita iya. istilahnya Berusaha berusaha bagaimana. semampunya jenengan sudah istilahnya Iya, di sini juga umurnya sudah rada lanjut. walaupun rada lanjut tapi sik enom ngene Pak Iya. Gubernur. Tapi yang jelas Ibarat itu kan bakdo asar lah, Pak. iya. Ya. Tapi Bakdo kan asar. cita-cita Ah. jenengan yang kemarin jenengan tinggali ke sana kemari untuk istilahnya Mm. kita juga ya memang itu sudah takdirnya kita Iya, itu untuk harus mencari sesuap milih. Iya, nasi, sesuap rezeki iya, di negara di wilayah orang iya. lain sekarang kembali lagi untuk birrul walidain kan gitu Pak Iya, Gubernur iya, ya. iya, Maksudnya iya, kan iya, iya. juga ngomongnya al jannatu tahta aqdamil ummahat kan gitu. Iya, betul apa. Jadi kalau kita istilahnya birrul walidain Ah, itu istilahnya ditepakne tenan, insya Allah rezeki negeri telah pun dengan restu orang tua kita juga iya, mudah. Jadi kalau kita ngomong-ngomong usaha itu tanpa ada restunya dari orang tua rata-rata sulit Pak Gubernur. Saya sendiri pun iya. merasakan. Jadi kesuksesan saya, istilahnya kalau ngomong sukses itu relatif, Iya. tapi bagi saya hidup saya sudah sukses gitu Pak Gubernur. Tapi kesuksesan saya ini tanpa ada doa dari orang tua, dukungan dari orang tua, kemungkinan pun saya juga Betul. bisa tidak seperti ini. Sama seperti jenengan pun kalau Iya. saya tidak ada dorongan Iya, doa-doa dari orang tua, pasti. kemungkinan pun juga tersiok-siok gini Iya. tapi dengan istilahnya kita sadar diri, istilahnya sekarang itu sudah apa yang kemarin kita cita-citakan sudah dapat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Iya. desa birrul walidain, ngopeni wong tuwek sing apik ya insyaallah menjadikan lebih berkah lagi kan gitu Pak Gubernur ya. Ibarat umur itu sudah bakdo asar itu ya jam 4, jam 5, jam 6 lah masih ada jam 4, jam 5, jam 6 itu difungsikan sebaik mungkin. Ya jadi kan untuk istilahnya kita ya lek biyen niku awake dhewe iki enggak mikir ya mikir ngomah tapi Iya. ki nek ngomongin bendina amar karo wong tuwa kan mboten. Iya, Nah saniki iso iya, malih iya. bendina amar ibuke saged birrul walidain sing tenanan Iya. kan ngoten. Masalah apa? Lek mengko wis kadung gak ono sing jelas iku mesti getun. Iya, Nggih to. iya, Ngopo mbiyen aku betul, tak tinggali betul, lunga betul. kan gitu. Jadi Betul. sebelum terlambat istilahnya Itu sudah tak alami dulu. Salah 2. Iya. jadi itulah teman-teman kita bisa sedikit banyak mengambil dari segi positifnya dari pembicaraan kita. Kenapa Pak Gubernur sendiri pun dari zona nyaman pindah sekarang istilahnya untuk zona sik rodok mumet dhisik Iya, jangan mikir iya, usaha iya, lagi. iya, iya. Tapi dibalik semua itu Iya. ada niatan baik. Niat Satu kita Iya. hidup itu juga harus bermasyarakat, juga dua itu juga kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Kita tuh
hidup itu yang jelas itu lantaran doa dari ibu ya. Sekarang kita balas jasa ibu. Kalau sudah istilahnya orang tua itu sudah tidak ada, kita mau balasnya seperti apa? Cuman doa. Nah, doa pun kalau istilahnya kita itu satu lek nyun sewu lek wong wis pinter ngaji nggak mau ndongone fasih Pak Guber. Tapi lek dhewe gak pinter ngaji lah iki berat Pak Guber. Isone menyetel HP iki Pak Guber. Setel HP Yasin iki. Jadi kalau seperti inilah istilahnya kalau kita ngomong-ngomong dari sisi kehidupan, kita belajar kehidupan. Jadi kita bisa mempelajari sisi kehidupan itu dari orang lain. Yang sudah istilahnya berjalan kita baru pelajari. Gimana toh kehidupan itu? Kan itu apa ya? Kehidupan itu semata-mata kita tidak mencari uang dan uang kan gitu. Yang kita cari satu istilahnya keberkahan hidup. Untuk istilahnya kita ngomongnya tinggi sangun yang akhirat kan. Jadi seperti ini pun misalnya juga jalan sebetulnya ya. Kita juga jalan menuju ke sana sebetulnya, tapi dengan ada niat. Semua tergantung pada niat. Iya Pak Guber. Kalau niat kita istilahnya dari usaha ini niatnya kita sudah nggak bagus, ya hasilnya juga nggak bagus. Wong ibaratnya kita enggak. Inamal amalu biniat nikul mrime manawa. Jadi rada ning kene sing pokok kudu niate tenanan. Kaya ngopeni wedhus nek gak niat tenanan, ambure adul iku jelas. Yang jelas seperti itu teman-teman. Kalau kita di kambing pun sama. Jadi di kambing pun itu kalau kita itu memelihara kambing itu niatnya satu, kita hitung-hitungan pakai kalkulator, nggak ketemu. Kan gitu Pak Guber ya. Seperti jenengan alami sekarang dari sekian bulan ngerawat kambing. Di kalkulator belum ketemu. Belum ketemu. Gitu. Jenengan sudah alami dari sini untuk prosesnya itu. Hasilnya yang ditujuannya finansial enggak ketemu. Tapi kalau yang didapat itu keseimbangan pikiran, terus ngepo meresusune karo melu ngombe, itu akan nikmatnya orang lain tidak akan bisa kecuali kita sendiri. Iya. Memang kalau kalkulator finansial itu belum ketemu. Iya. Kecuali nanti yang kalau cucunya, sudah berkembang cucunya Gading Satrio ini. Jadi memang kadang ada orang sebagian tuh berpikirnya semua itu rata-rata finansial Pak Guber. Jadi usaha itu rata-rata kita hitung pakai kalkulator. Nah, dalam segi usaha pun kita itu rata-rata seperti itu. Itu yang tak lihat rata-rata kalau di dunia kambing ya. Kalau di dunia lain saya nggak tahu. Tapi kalau di dunia kambing itu kita satu lek ngomongnya wes piye ya? Disi kerso. Iya, ya saya belajar dari teman-teman yang di YouTube tak lihat. Ya itu memang ya nikmati prosesnya dulu, jangan jumlahnya, nanti akan hasil mengikuti. Tapi kalau hasilnya dulu, prosesnya nggak diikuti, jomplang dhisik. Ya gitu. Nah, itu teman-teman, jadi kalau pemikirannya dari Pak Guber sendiri pun sudah masuk untuk ranah ke situ. Tapi kan kadang orang itu berpikirnya itu aku modal sakmene kok orang untung-untung wis ngopeni setahun, wis ngopeni sakmene tahun. Tapi yang istilahnya ngomongin rezeki itu bukan semata-mata dari nominal kalkulator 1 tambah 1 2. Kalau niatnya cari untung seperti Arana Basapit itu betul. Ya sama-sama pakannya sama, tidak terlalu keluarkan kos yang tinggi. Ya yang pakai ekonomisan. Daging masuk, susuan masuk, kalau toh nanti anaknya juga bagus bisa harganya dongkrak, ya kambing Jawa kan paling 1,5 juta, 2 juta. Kalau ekonomisan itu kadang-kadang 5 juta anaknya kita sudah pok, ya kan seperti itu juga. Tapi ya ngomongin ekonomisan juga perlu seleksi loh Pak Guber, nggak syukur ekonomisan loh. Nek syukur ekonomisan mana panggang jepiping ya. Ya, bertanyalah pada ahlinya suhu Abah Sapit. Suhunya suhu, kondangnya kondang. Sebetulnya ya enggak, kita itu sama-sama sebetulnya sama. Saya sendiri pun sama Pak Guber. Jadi kita itu di sini pun di ternak itu sebagian itu kalau saya pun masih mempelajari juga. Cuman kan dari sini kan saya dapat mengambil sedikit pengetahuan dari peternak-peternak juga. Jadi sebetulnya saya ini banyak peternak, itu bukan istilahnya saya lebih pintar enggak.
Saya malah belajar dari peternak sebetulnya. Maksudnya apa? Setiap peternak itu cara merawatnya beda. Terus cara menjadikan kambing beda. Nah malah inilah yang membuat saya ini malah belajar. Bukan peternak belajar dari saya. Malah saya ini belajar dari peternak sebetulnya. Tapi orang melihat kan saya itu mempelajari peternak. Mengajari peternak kan gitu. Tapi enggak. Sebetulnya saya malah belajar dari peternak gitu loh. Jadi kan sisi pandang kita itu berbeda. Menentukan kadang-kadang daerah di mana pegunungan yang namanya kaliandra banyak, yang sumber proteinnya tinggi, ya diuntungkan dengan medan toh. Kadang-kadang tidak keluar kos tinggi, ya kadang-kadang kalau daerahnya seperti di sini yang ada odot, terus apa ya itu bacong ya bacong, ya kita harus kombinasi juga dengan comboran. Ya, yang jelas kita harus pinter-pinter memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Satu, keduanya kita juga membaca situasi dan kondisi cuaca di wilayah kita masing-masing. Jadi untuk beternak pun istilahnya tidak serta-merta itu bisa mengikuti dari ternak satu-satu. Cuman kalau saya membuat video edukasi peternak-peternak, kemungkinan dari peternak-peternak yang melihat ini bisa diedukasikan di kepeternakan di rumah. Oh, saya pakainya kalau di wilayah pegunungan contohnya seperti ini. Kalau rumusnya gitu. Saya ATM saja. Amati, tirukan, modifikasi. Oh, tak kira ATM juga Pak Guber. ATM, amati, tirukan, modifikasi. Artinya modifikasi kita niru, tirukan itu enggak 100% sama karena ya medan ya. Iya. Faktor kita, kemampuannya, macam-macam tadi, sisi yang lain kan tidak sama. Terus saya ya amati, tirukan, modifikasi. Ya, jadi harus bisa istilahnya memodifikasi sendiri dengan kreativitas pikiran sendiri. Jadi yang ngomongnya iku ning dhuwur anak jemak kias karo Quran kan. Jadi kudune ora mek Quran karo kados gegeran drut, tapi kita harus ada jemak kan gitu Pak Ber ya. Kuwi lek ngomongnya rada dhuwur tapi aku ya mek paham sithik. Nanti gimana? Jadi kita itu tidak semata-mata ditompo tantan, karena omong di wilayah seperti ini nanti diaplikasikan di kandangnya peternak lain ditompo tantan. Nah kita juga harus pintar-pintar modifikasi. Boleh dengan caranya seperti ini wilayahnya sama. Kenapa saya tidak hasilnya sama? Nah berarti kita kreativitas kita memodifikasi kan gitu. Yang kayak misalnya Gunung Kawi yang di YouTube apa sampai itu kaliandra banyak terus apa residu ngapain harus nirukan yang pakan comboran yang tinggi, yang comboran aja pengen seperti, yang penting outputnya keluar bagus kan. Iya benar. Kambing tidak teriak aku minta ampas tahu, aku minta kangkung kering, enggak kok. Yang penting warak, toh nutrisi tercukupi, keluar bagus-bagus, hasilnya tinggi. Nah itu memang rata-rata seperti itu. Keinginan seperti itu. Iya rata-rata seperti itu, tapi kemungkinan itu dari beberapa peternak sendiri pun tidak memahami istilahnya ilmu yang sampai segitu Pak Kober. Kebanyakan peternak itu cuman memahami hitung-hitungan kalkulator. Kalau kita itu sekarang modal ibaratnya 10 juta, besok bisa harus jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun harus jadi sekian. Tapi yang kalau kita ngomongin beternak etawa kan tidak bisa seperti itu, kecuali kita pelihara kambing daging. Atau kita penggemukan 1 bulan keluar. Nah itu bisa kita kalkulasi pakai kalkulator. Tapi kalau kita beternak di etawa tidak bisa kita kalkulator. 1 tambah 1 bisa 2, 1 tambah 1 bisa 100, bisa 1000, 1 tambah 1 bisa 0 gitu. Abah sampaikan pernah juga jatuh bangun. Ya kalau berani terjun ke etawa itu menikmatinya, baru melihat itu harus paling mindak berapa Bah 2 tahun ya. Kalau belum ada 2 tahun kok sudah dapat hasil, itu suatu faktor X loh bagi saya. Faktor X, faktor keberuntungan. Iya. Sudah itu. Memang saya sendiri pun sama. Sebenarnya hampir aku baru 3 bulan anaknya mahkota raja. Iya sebetulnya kalau ngomongin rezeki jelas sudah bagus. Jenengan beli dari saya sudah kawinan, keluar anak mahkota raja, anak super, tapi ya belum rezeki Pak Guber kan itu. Hikmahnya begini Pak. Gimana? Itu kalau Pak Guber dikasih itu langsung bagus. Dia itu nanti kelasnya sekolah itu ibarat SMA pesarjana. Nah sementara SD aja belum. Bagaimana kasih comboran ramuannya, bagaimana melajari
Ini kelasnya di SD belum dilalui langsung itu. Cara ngerawatnya, Cara tempe, ngerawatnya, hikmahnya. cara menangani Hikmahnya kambing seperti itu. lahiran seperti Makanya apa. anak saya kan ya sudah, Cep, enggak usah putus asa, memang ya kita ambil hikmah positif lah. Mungkin kalau itu kita kalkulasi aja susunya berapa. Nanti akhirnya terbawa kita itu ambisi kontes saja. Padahal kita pengen itu menikmati prosesnya juga. Dulu. Jadi Hasil akan mengikuti. iya, jadi semua itu kita menyadari Iya. diambil hikmahnya Pak Kuber ya. Iya. Cara jane cara ngomongnya kayak urip saiki ya kira-kira fantastis Pak Kuber. Zaman segitu belum 1 bulan ya Abah bilang 20 itu. Tak gowo kok piye. Tapi ya enggak masalah. Jadi itu memang buat kita satu pendewasaan pemikiran Ya. seperti Pak Kuber. Keduanya kan kita bisa mengambil dari segi positifnya itu kita harus seperti apa. Memang rata-rata kalau kita itu berusaha langsung kita mendapatkan hasil besar. Rata-rata pun besok tatkala kita itu ada ketimpangan itu rata-rata sudah down. Tapi kalau kita didonkan dulu kita mentalnya kita ditempa dulu ya. Yang jelas itu besok istilahnya kita mau istilahnya ada permasalahan seperti apa itu dalam pikiran kita sudah tenang. Tapi kalau istilahnya kita mental belum ditempa yang istilahnya taker digodok, taker morap-morap umum ya toh. Anak kembung tok wis bingung Pak Kuber. Anak kembung tok wis bingung iki piye ya apa kan ngono. Urung anak gudike kan ngono. Urung wedhus ndak gelemangan iku wis bingung. Tapi kalau mental itu kita sudah dibentuk, suatu saat nanti kita ada permasalahan, ada trouble di kandang, sudah atasi bisa. Pikiran kita sudah enggak begitu panik kan gitu Pak Kuber ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman perjalanan Pak Kuber itu untuk dari zona nyaman sekarang istilahnya pindah haluan Pak Kuber ya. Jadi cara ngomong ini 150 derajat atau 180 derajat pindah haluan berarti ya. Yang kemarin di zona nyaman sebetulnya sama Pak Kuber. Saya dulu itu pindah di PE itu dari zona nyaman sebetulnya. Tapi ya dari zona nyaman itu saya pindah, yang jelas itu sekarang menjadikan saya seperti ini. Tapi kalau saya dulu tetap di zona nyaman, kira nggak seperti ini. Masalahnya waktu itu saya juga saya juga bekerja ya wis penak, Mas Bartono ya cara ngomongin jenenge butuh rakyat sendiri cukup. Pikiran ndak patek mumet. Tapi bosan usaha dhewe pikiran cemut-cemut Pak Kuber ngrasane duit. Tapi pikiran kita masih bisa berkembang. Tapi kalau kita tetap di zona nyaman, pikiran kita mati yang jelas. Setelah nanti kita keluar sudah didoktrin. Nah itu permasalahannya. Pikirannya harus fokus di situ aja. Tapi kalau kita itu berusaha sendiri begitu kan pikiran itu bisa berkembang, hidup gitu. Nah, pikiran hidup, bisa mengembangkan apa kreativitas kita. Kita istilahnya bisa lek ngarani Pak Kuber ya. Ngetokne mengapresiasikan diri kita sendiri, terus bisa karakter kita itu bisa terbentuk dengan sendirinya kan gitu Pak Kuber. Kalau kemarin saya sejak dulu Pak Abah ya 2010 dulu sampai mungkin ya kandang ya Pak Kuber ya. Iya. Tapi aku lara karo kan ngiseni siji. 29 meter. Aku ngiseni siji ra loro. Sampai sempat satu. Tapi sik koplowan kayak aku ngene. Tahu ilmunya, hanya pokoknya pikirannya, ambisinya susu terus ternyata indukan 4 itu hanya 2 gelas, habis diminum sendiri. Jadi itu pengalaman. Nggak ada ilmunya. Pengalaman itu sangat penting. Jadi kalau kita sebenarnya belum menguasai dari segi usaha, kita memang juga harus belajar. Jadi sedikit pun istilahnya dari bahan kecil pun kalau kita tidak pelajari, yang jelas itu juga tidak bisa Pak Kuber ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongnya gede aja dhisik, cilik dhisik dipelajari. Seperti pengalaman jenengan waktu itu jenengan mau berangkat ke ranah susu kan gitu loh. Jenengan beli kambing senduro kalau enggak salah dulu ada sendurone. Terus kambing koploan ndas sabang gede-gede. Susunya gede-gede tuku, tapi ning kene susune entek. Permasalahannya kan di situ kita tidak tahu ilmunya, kan gitu toh. Tapi kalau kita itu tahu ilmunya, sebetulnya itu semua itu enak mudah. Kita beternak pun sama, mengelola kolam seperti ini sama. Nah, kayak aku dhewe nggak ngerti ilmune gawe kolam, juga paham blas Pak Kuber. Cara saya istilahnya mau
terjun ke usaha ini kan kita juga harus belajar pada ahlinya di bidangnya. Nah, kita istilahnya mau belajar ke dunia kambing, kita belajarnya juga kepada ahlinya. Jadi semua itu ada tupoksi masing-masing kan gitu Pak Uber ya. Iya, Jadi semua orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi kita bisa ambil dari segi positifnya. Jadi kalau kita istilahnya mau belajar benar memelihara kambing itu seperti apa, itu hal yang terkecil saja susu. Urung ngomongnya breeding seni. Breeding seni ku luwih rumit meneh. Nek ngomongnya susu penak sakjane Pak Bar. Ade pakane iku pokoke nutrisine sing apik ning susu. Iya. Dipakakne, awake iku diresiki, tumo-tumo diresiki, rumen diresiki obat cacing. Selesai sebetulnya. Susu keluar mesti banyak. Tapi kenapa waktu itu jenengan kok ndak metu susune? Pakan istimewa. Pakan istimewa. Ulune gilap-gilap. Nah, jadi situ kan jenengan kan dari pengalaman di situ kan akan jenengan terapkan lagi di sini. Ya, tapi yang cara ngomongnya step rodok dhuwure meneh. Biyen mek gur kelase koplane nggih diperestok saiki pemasir meres ya iso. Sir mana apik ya iso. Tangane wis lemes iki. Tangane pun lemes iki. Wis nuwarik wis lemes. Dadi lek sing wingi bar nyekel pulpen ngene iki enteng sakniki ganti nyekeli pentil ngoten ya. Lemes tangannya wisan. Ya, itulah teman-teman, sedikit banyak kita istilahnya ngobrol-ngobrol sama Pak Gober, kemungkinan juga bisa membuat bisa untuk buat jenengan bahan edukasi, untuk bahan referensi jenengan yang istilahnya juga perihal untuk keadaan seperti Pak Gober bisa istilahnya dari omong-omongan seperti ini, jagung bareng, ngopi bareng, rokokan bareng, bisa diambil dari segi positifnya kan gitu Pak Gober. Jadi kita di sini membuat konten seperti ini, jadi bisa biar supaya apa bisa diambil segi positifnya kan gitu Pak Gober ya. Ya mohon maaf jangan prasangka karena gimana saya sendiri dulu prosesnya anak saya ini prosesnya juga jatuh bangun istilahnya ya semua itu proses yo itu. Semua yang nggak ada titik terendah kita alami. Nggak ada yang instan teman-teman. Saiki mie instan kae, pop mie iki sing dadak ngeculne banyu, dadak dijem dhisik ben enak dipangan kan Pak Gober. Rata-rata wong karepe iki instan langsung jem dadi. Jadi sepertilah teman-teman kiranya kita ngomong-ngomong masalah pengalaman Pak Gober di bidangnya ini di sini di kolam renang, mengelola kolam renang, terus seperti apa kolam renangnya Pak Gober. Nah, setelah ini nanti kita akan ke kandangnya Pak Gober. Jadi Pak Gober itu beternak belum lama, tapi ning kene wis tak delok ngetoni cempe, ya wis luwes-luwes dengan bahan materi yang seadanya. Hitungannya kan ngono Pak Gober ya, enggak istimewa bener bahan materinya, cuman ngopo kok metu anak sing nglewer-nglewer kan gitu. Jadi nanti kita lihat di kandangnya Pak Gober yang notabene nanti di kandang ini juga akan dikembangkan lagi untuk saling berkesinambungan antara kolam renang sama kandang kambing. Jadi di sini ada dua nanti wisata, cara ngomongnya dua wisata, satu edukasi di kambing, terus keduanya di kolam renang. Insya Allah. Jadi seperti itu, mudah-mudahan juga istilahnya nanti cita-cita jenengan ini istilahnya dengan cita-cita yang tulus dapat nanti juga istilahnya sukses untuk ke depan kan gitu Pak Gober. Jadi saya kira sebelum kita lanjut ke sana saya cukupi dulu sekian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya part 2 kita ke kandangnya Pak Gober, lihat bahan breedingnya Pak Gober dan seperti apa anak-anaknya. Terus nanti bisa cerita keluh kesah peternak itu seperti apa. Lek ning kene cek ngomong-ngomong jagongan masalah. Jagongan ngalor ngidul. Iya kan gitu. Tapi seperti itu teman-teman. Nah, mari kita ikuti terus channel ini dan kita nanti bisa lihat bahan-bahan breeding Pak Gober. Oke Pak Gober.